Desa memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya. Selain itu, desa juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan konsep membangun dari pinggiran atau dari desa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan menggali potensi lokal dan pemberdayaan masyarakatnya yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai program prioritas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah tingkat desa memiliki otonomi sendiri untuk mengelola sumber daya dan arah pembangunannya. Kearifan lokal adalah roh utama dalam pengelolaan desa wisata. Nilai kearifan lokal terwujud dalam masyarakat melalui nilai keunikan budaya maupun tradisi yang dimiliki oleh masyarakat, nilai keautentikan yang sudah mendarah daging dalam budaya masyarakat setempat, serta keaslian nilai-nilai tradisi yang muncul di masyarakat. Nilai-nilai ini yang akan menarik wisatawan mengunjungi desa wisata. Salah satu model pengembangan pariwisata yang memberdayakan masyarakat dengan community-based tourism adalah pengembangan desa wisata. Desa wisata atau kampung, nagari, gampong, atau sebutan lain adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya. Suatu desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria memiliki potensi daya tarik wisata, memiliki komunitas masyarakat, memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata, memiliki kelembagaan pengelolaan, memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata, serta memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan. Desa wisata bisa saja terdiri dari lebih dari satu desa yang berdekatan sehingga menciptakan sebuah wisata berbasis pedesaan yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa desa wisata menitik beratkan pada perasaan dan sense yang ditimbulkan saat seseorang berwisata di desa wisata, dan tidak hanya terikat pada suatu wilayah administratif tertentu. Karena itu ada beberapa prinsip pengembangan produk desa wisata yang harus dilakukan dalam upaya pengembangan desa wisata. Prinsip pertama, keaslian, yaitu atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut. Prinsip kedua, masyarakat setempat, yaitu merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat di lokal tersebut. Prinsip ketiga adalah keterlibatan masyarakat, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata. Prinsip keempat adalah sikap dan nilai. Desa wisata harus tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada. Serta prinsip yang terakhir adalah konservasi dan daya dukung. Hal ini tidak bersifat merusak, baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat, dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan. Desa wisata mampu mengurangi urbanisasi masyarakat dari desa ke kota karena banyak aktivitas ekonomi di desa yang dapat diciptakan. Selain itu, desa wisata dapat menjadi upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Setidaknya terdapat 4 jenis desa wisata yang dapat menjadi acuan, antara lain: 1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam, yaitu desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama, seperti pegunungan,
lembah, pantai, sungai, danau, dan berbagai bentuk bentangan alam yang unik lainnya. Acuan kedua, desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal, yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama, seperti aktivitas mata pencaharian, religi, maupun bentuk aktivitas lainnya. Jenis ketiga adalah desa wisata kreatif, yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik itu berupa kerajinan maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya tarik utama. Jenis terakhir atau keempat, yaitu desa wisata berbasis kombinasi. Desa wisata ini merupakan desa wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya, dan kreativitas dari masyarakatnya. Karena itu, pengembangan desa wisata harus difokuskan pada pengembangan yang terintegrasi dan kolaboratif dari 5 unsur penting pentahelix yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, industri, akademisi, dan media sebagai katalisator. Peran akademisi dalam desa wisata adalah berbagi informasi dengan pelaku stakeholder. Akademisi berperan sebagai konseptor, seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan keterampilan pada sumber daya manusia. Sedangkan peran bisnis di dalam desa wisata ialah pengelola, warung masyarakat, pelaku usaha yang berperan sebagai enabler yang menghadirkan fasilitas dan kualitas untuk kemajuan ekonomi daerah, serta dapat membantu pengembangan wisata menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Unsur ketiga yaitu komunitas. Komunitas merupakan orang-orang yang berperan sebagai akselerator, bertindak sebagai pelaku, penggerak, dan penghubung untuk membantu pengembangan pariwisata dalam keseluruhan proses sejak awal. Unsur keempat yang tidak kalah penting adalah pemerintah. Pemerintah di desa wisata merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan pariwisata, serta berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai controller. Dalam hal ini, melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program-program, undang-undang pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, serta dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan. Unsur kelima dalam model pentahelix yang penting di dalam desa wisata yaitu media. Media pada dasarnya berfungsi sebagai pemberi informasi, pendidikan, penghibur, dan sebagai pengontrol sosial. Media juga merupakan perangkat promosi yang mencakup aktivitas periklanan, personal selling, public relation atau hubungan masyarakat, informasi dari mulut ke mulut, serta pemasaran langsung. Semua ini berperan kuat untuk mempromosikan dan membuat brand image dari desa wisata. Kelima unsur ini penting dalam melakukan pengembangan desa wisata.